Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di padang mahsyar nanti semua amal baik yang baik ataupun yang buruk akan ditayangkan ulang, lantas bagaimana dengan amal buruk yang telah kita taubati dengan taubat nasuha dan kita yakin Allah telah mengampuni dosa kita, apakah akan tetap ditampilkan di padang mahsyar atau tidak? Tolong diulang pertanyaan dan diulang 3 kali kalimat kita yakin Allah telah ampuni. Ulangi. Tanya Ustaz. Jika di padang mahsyar nanti semua amal baik ataupun buruk akan ditayangkan ulang, lantas bagaimana dengan amal buruk yang telah kita taubati dengan taubat nasuha dan kita yakin Allah telah mengampuni dosa tersebut, dan kita yakin Allah telah mengampuni dosa tersebut, dan kita yakin Allah telah mengampuni dosa kita tersebut. Cukup. Apakah akan tetap ditampilkan? Cukup. Yakinnya dari mana? Di sini kekeliruan dahsyat dalam keyakinan. Di sini kekeliruan dahsyat dalam keyakinan. Dan kita yakin Allah telah ampuni. Engkau telah bertemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan kepada engkau bahwa dosa yang engkau taubat telah diampuni Allah? Tidak ada. Berarti itu tipu daya iblis. Yakinnya dari mana? Toh tidak ada ayat Al-Quran turun menyatakan taubatmu telah diterima. Rasul tidak pernah berbicara taubatmu telah diterima. Tidak ada malaikat Jibril turun dengan keterangan dari Allah taubatmu telah diterima dan dosa telah diampuni. Datang yakin telah diampuni itu dari mana? Kalau bukan dari tipu muslihat iblis. Supaya apa? Supaya engkau maksiat lagi. Toh yang kemarin sudah taubat. Tak ada namanya yakin dosa kita telah diampuni. 1. 2. Ditayangkan. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan ditayangkan. Saya ada dari tadi mengatakan ditayangkan? Tak ada. Lalu dari mana kalimat ditayangkan itu berasal? Dari film. Mungkin antara perkataan saya dengan film tergabung-gabung. Ketika saya bicara film lagi ngantuk-ngantuk, bangun-bangun, masalah dosa. Oh, dosa yang ditayangkan. Dari tadi saya nggak ngomong ditayangkan. Diingatkan Allah di dalam memori kita. Memori kita yang tidak bisa ingat apa yang kita ucapkan dari tadi pagi, di akhirat kelak mengingat semua yang pernah terjadi dalam hidup kita. A to Z. Sehingga terbayanglah oleh kita, teringatlah oleh kita seluruh ketaatan. Dan teringatlah oleh kita seluruh kemaksiatan dan alangkah banyaknya maksiat itu. Saya sudah taubat Ustadz. Tunggu hari berhisab diterima atau tidak. Tunggu saat dihisab ketika engkau dipanggil menghadap Allah sendirian. Dan engkau akan berbicara langsung dengan Rabbmu. Dan Rabbmu berbicara langsung kepadamu. Seperti Rabbmu pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kepada Nabi Musa alaihissalam di Tursina. Dan Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Seperti itu yang akan terjadi. Engkau ngomong, dia ngomong, engkau mendengar perkataannya, dan tanpa penterjemah. Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta. Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman.
Tak seorang pun di antara kalian, melainkan Allah akan berbicara langsung kepadanya tanpa penterjemah antara dia dan Allah. Berarti seperti perkataan Rasul dan Allah, Sidratul Muntaha. Allah dan Nabi Musa di Tur Sina. Kenapa bisa terjadi di padang mahsyar? Ujian sudah habis. Bukan lagi masa ujian. Yang ada adalah masa ganjaran atas amalan. Oleh karena itu, seluruh yang gaib-gaib ditampakkan. Hari akhirat ditampakkan, surga neraka ditampakkan, malaikat ditampakkan, seluruh nabi-nabi ditampakkan, dan rasul-rasul ditampakkan, mizan ditampakkan, sirat ditampakkan. Kenapa? Tak ada lagi ujian. Yang ada hanyalah ganjaran. Sehingga seluruh yang gaib, yang semua itu ujian untuk kita sebenarnya, tak perlu lagi digaibkan. Seluruh yang gaib terlihat nyata. Kapan kita tahu diterima atau tidak diterima? Nanti pada saat berhisab, pembicaraannya insya Allah. Nanti, insya Allah nanti. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Efek dosa yang belum Allah berikan azabnya di dunia, apakah akan ditimpakan di padang mahsyar nanti agar dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak dimaafkan, ditimpakan. Kalau tidak dimaafkan, ditimpakan. Kita sudah minta maaf, oke. Cuman kita tidak pernah tahu telah dimaafkan atau belum. Ya atau tidak? Itu dia. Maka ketika Anda merasa telah bertaubat, baru perasaan dirimu. Apakah taubatmu telah diterima Allah? Belum tahu. Ketika engkau merasa telah berhijrah, baru perasaanmu. Apakah hijrahmu diterima Allah? Belum tahu. Ketika engkau telah istighfar, apakah istighfarmu telah dikabulkan Allah? Belum tahu. Ketika engkau telah minta ampun dari dosa-dosamu, apakah diampuni Allah? Belum tahu. Kapan ketahuannya? Saat berhisab. Saat dihisab. Di situ baru final keputusan. Diampuni atau tidak. Dan secara garis besar tadi sudah kita sampaikan, diampuni berarti ke surga, tidak diampuni berarti ke neraka. Dan yang masuk neraka terbagi dua. Tidak diampuni lalu masuk neraka, di neraka selama-lamanya. Ini orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kafir akbar, musyrik akbar, munafik akbar. Ini masuk neraka, takkan keluar dari neraka abadal abidin, selama-lamanya. Na'udzubillahi minal kufri wasyirki wan nifaq. Kufur akbar, syirik akbar, munafik akbar, neraka, tak akan keluar selama-lamanya. Wa hum bikharijina minha. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Namun ada lagi selain mereka. Mu'minun. Bukan kafir. Bukan musyrik. Bukan munafik. Mu'minun yang benar-benar mu'minun. Tapi dosa maksiatnya banyak. Dan Allah tak ampuni. Disebut oleh para ulama usatul muwahhidin. Orang yang masih punya tauhid namun banyak berbuat maksiat. Dan maksiat mereka tak Allah ampuni, tak mendapatkan pengampunan. Mungkin mereka minta ampun, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ada ampuni, namun ada penghalang pengampunan Allah itu. Semisal harta haram, semisal hati yang lalai, semisal taubatnya nggak serius, minta ampunnya nggak serius, taubatnya belum seperti yang Allah inginkan, belum nasuha, dia mengira nasuha, Allah menilai belum nasuha, maka tak dapat pengampunan.
minta ampun dengan hati yang lalai, minta ampun aja, padahal hati tak ikut minta ampun. Kalau hati ikut minta ampun, jauh dari maksiat, itu artinya hati ikut minta ampun. Tapi kalau minta ampun, maksiat masih berjalan, hati tidak minta ampun. Itu hanya permintaan maaf untuk diulangi lagi, permintaan maaf untuk diulangi lagi, permintaan maaf untuk diulangi lagi, dan Allah tahu itu. Dan kalau itu kita lakukan kepada manusia, manusia saja tidak terima. Minta maaf, tapi kita beritahu kepada dia, besok saya ulangi lagi. Minta maaf, tapi beritahu kepada dia, besok saya ulangi lagi. Apakah orang itu mau memaafkan kita? Allah tahu engkau minta maaf, dan Allah tahu besok engkau ulangi lagi. Permintaan maafmu tak serius. Hatimu masih ingin akan melakukannya lagi. Hatimu masih ingin akan melakukannya lagi. Padahal syarat taubat, hati sudah ada keinginan tak mau melakukan lagi. Soal terjadi lagi urusan belakangan. Tapi hati sudah terlihat, sudah dilihat oleh Allah, hati tak mau melakukan lagi, ingin tak akan melakukannya lagi. Itu dia al-azmu ala adamil audah, syarat taubat. Dari 3 syarat taubat yang masyhur. Azam, ada tekad. Tekad di dalam hati untuk tak mau lagi melakukan itu. Tapi kalau minta ampun, tekad itu tidak ada, berarti minta ampun, minta maaf untuk besok melakukannya lagi, minta ampun, minta maaf untuk besok melakukannya lagi, itu bukan taubatan nasuha. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Apakah pakai al-azmu ala adamil audah, ada tekad untuk tidak mau kembali lagi, atau tidak ada tekad itu? Kalau tidak ada tekad itu, permintaan ampun belum tentu Allah ampuni, karena syarat taubatan nasuhanya belum lengkap. Kalau taubatan nasuha telah benar-benar taubatan nasuha dan lengkap, mustahil Allah tak ampuni. Cuman permasalahannya kita tidak tahu. Menurut kita sudah taubatan nasuha, apakah menurut Allah sudah taubatan nasuha? Bisa dipahami apa yang saya maksud? Maka permohonan ampun kita, taubat kita, kita belum tahu diampuni atau tidak. Kapan kita tahu? Pada saat kita dipanggil menghadap Allah satu per satu. Ngomong langsung dengan Allah tanpa penterjemah. Ketika itu kita sudah bertemu Allah. Karena kita sudah ngomong dengan Allah. Dan suara Allah telah kita dengar. Tapi kita belum melihat Allah. Karena melihat Allah dan bertemu Allah, 2 hal yang berbeda. Soal bertemu Allah, semua manusia akan bertemu Allah. Dan soal melihat Allah, khusus di dalam surga. Bisa difahami? Bisa difahami? Soal bertemu Allah, semua kita. Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Sudah bertemu Allah, tapi suara doang. Ditanyakan kepada Nabi kita tercinta, apakah engkau melihat Rabbmu? Nabi mengatakan tidak. Ada cahaya yang sangat terang benderang. Bagaimana saya bisa mungkin untuk melihat? Itu yang dikatakan Nabi tercinta. Berarti di Sidratul Muntaha ada cahaya yang sangat terang benderang, membuat pandangan mata sulit untuk menembus sesuatu. Tahu apa cahaya itu? Hijab antara Allah dan hambanya. Yang Rasul mengatakan hijab antara Allah dan hambanya adalah cahaya. Hijab antara Allah dan hambanya adalah cahaya. Dan di dalam surga, cahaya itu yang akan diangkat. Sehingga penduduk surga melihat langsung kepada Allah. Karena hijab diangkat. Maka di akhirat, semua kita bertemu Allah. Tapi tidak semua kita akan melihat Allah. Semoga kita termasuk yang akan melihat Allah. Nah,
Baik, kami izin kepada para jemaah untuk bisa lebih hening ya, agar jawaban dari Ustadz bisa didengarkan ya, bisa sedikit lebih hening agar jawaban Ustadz lebih bisa didengarkan. Baik Ustadz, yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana nasib bayi-bayi yang meninggal nanti saat dibangkitkan? Mereka belum mempunyai dosa karena anak-anak baru meninggal umur 1 bulan. Yang harus Anda selalu fikirkan nasibmu. Yang harus Anda selalu fikirkan nasibmu. Adapun nasib orang yang menghadap Allah tak berdosa, aman. Nasib orang yang menghadap Allah tak berdosa apa? Aman. Anakmu menghadap Allah tanpa dosa, aman. Bahagialah, anak Anda telah aman. Yang belum aman itu Anda. Maka banyakkan memikirkan nasibmu, bukan memikirkan nasib bayimu yang aman. Nah, Ustadz, yang selanjutnya, Bismillah. Pada hari kebangkitan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, belum dihitan dan tidak membawa apa-apa. Apakah itu juga berlaku bagi para nabi dan rasul, istri-istrinya dan para sahabat? yang kita tahu berlaku umum. Dan butuh dalil khusus yang Anda tidak tahu. Butuh dalil khusus untuk mengecualikan yang Anda tidak tahu. Kalau antum tahu, tolong beritahu Anda, karena ilmu manusia terbatas. Dan ilmu Anda sangat terbatas, dan ilmu Anda tidak sampai kepada adanya yang dikhususkan. Allahu a'lam. Baik, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Seiring maraknya pembunuhan yang terjadi di negara kita, bagaimana dan amalan apa yang harus dilakukan pembunuh agar diampuni dosanya? Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan keluarga beserta tim Ustadz. Seluruh dosa dibutuhkan dosa besar. Seluruh dosa besar dibutuhkan untuknya taubat. Adapun dosa kecil, itu pengampunannya bisa melalui sholat, puasa, jalan ke masjid, bersedekah, dan lainnya. Tapi yang namanya dosa besar dibutuhkan untuknya apa? Taubat. Dan taubat sudah ada bahasan-bahasanya, antum dengar, dengan syarat-syaratnya. Nah, baik, yang selanjutnya, Bismillah. Melihat kondisi di padang mahsyar sekrusial itu, dan di mana saat semua manusia ketakutan, di sisi lain hanya manusia terbaik yang mendapat syafaat dan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita para pendosa? Apa yang bisa mulai kita lakukan dan amalkan sedini mungkin untuk setidaknya meringankan atau mengurangi atau menambah berat amalan kita saat itu? terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Sholat, puasa, haji, umroh, bersedekah, menyantuni anak yatim, membangun masjid, membantu orang-orang yang menghafal Al-Quran, bergerak untuk aneka ragam dakwah, termasuk hadir di majelis ta'lim, menuntut ilmu, sholat tahajud, terlalu banyak. Namun ingat, itu bahagian ketaatan saja. Ada satu bahagian lagi. Berhenti menatap yang tidak benar, berhenti membicarakan yang tidak benar, berhenti mengambil yang tidak benar, berhenti mengucapkan yang tidak benar, berhenti mendengarkan yang tidak benar, berhenti bersuudzon yang tidak benar, berhenti. Nah, Baik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. oh iya. Dari penjelasan Ustadz terkait bagaimana seorang hamba takut kepada Allah, lantas bagaimana seorang hamba mengimbangi bahwa dahsyatnya siksaan Allah dan luasnya rahmat Allah dalam kesehariannya, agar hati ini tidak berputus asa di samping kita tetap takut kepadanya. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kalau antum termasuk yang putus asa, bertemu dengan saya di lain kesempatan.
Kalau antum termasuk yang putus asa. Karena orang-orang yang putus asa zaman sekarang terlalu sedikit dibanding yang merasa aman. Kalau antum termasuk yang sedikit itu, bertemulah dengan saya untuk saya bisa memberikan kepada Anda nasihat spesial untuk itu, sekuat yang saya mampu, semudah yang dimudahkan Allah. Tapi bukan ini waktunya untuk berbicara. Karena saya dan semua kita masih terlalu merasa aman. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang selanjutnya sebentar. Baik, kami izin tanya dulu, apakah masih ada pertanyaan dari akhwat yang mau masuk? Yang akhwat bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Sebab panitianya nanti akan diberikan kepada tim panitia ikhwannya. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, amin. Izin bertanya, apakah orang yang selalu bermaksiat tapi di akhir hidupnya dia bertaubat akan termasuk orang yang beriman yang nantinya saat dihisab diberikan pembatas atau penghalang di akhirat nanti? Jazakumullah khairan. Kalau diterima, kita sudah katakan kalau diterima, dia taubat, naam, diterima atau tidak? Kalau taubat yang diterima, maka dosanya habis. Namun diterima tidak diterima, kita tidak tahu. Dan jangan berharap sayalah lelaki itu. Hati-hati ini. Saya berharap sayalah lelaki itu. Yaitu rajin berbuat maksiat, tinggal seminggu lagi taubat. Maksiatnya habis. Setelah itu rajin ke masjid, wafat. Hati-hati, di sini bisikan iblis, hati-hati. Bagi orang yang membaca tentang lelaki yang taubat sebelum akhir hayatnya, mungkin syaitan masuk ke dalam hatinya dan mengatakan, semoga engkau lelaki itu, semoga engkau lelaki yang seperti itu. Supaya apa? Supaya menghiasi untuk kita, Allah pengampun, Allah penerima taubat, Allah pengasih, Allah penyayang. Engkau kalau bertobat nanti kalau sudah tua, Allah terima taubatmu. Sekarang lanjutkan dulu maksiatnya. Supaya apa? Supaya engkau mati di atas maksiat. Hati-hati. Rasul memang bercerita tentang orang yang tobat di akhir hayatnya dan diterima Allah dan dimasukkan surga. Pembunuh 100 orang. Tetapi Allah Maha tahu apa yang terjadi pada lelaki ini, sehingga Allah muliakan dia dengan taubat di akhir hayat. Dan Anda tidak tahu apakah kemuliaan lelaki ini ada pada dirimu atau tidak, yang dengannya engkau juga berhak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Hal yang sama, lelaki yang didatangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan 99 catatan maksiat, 1 catatan sejauh mata memandang. Dan ada 99 catatan. Namun ada secari kertas bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian dia sampai berkata, ma taf'alu hadhil bitaqah nahwa hadhil sijillat. Apa yang bisa dilakukan? Secari kertas bertuliskan la ilaha illallah ini berhadapan dengan 99 catatan maksiat, 1 catatan sejauh mata memandang. Kata Allah, engkau tidak akan dizolimi, ditimbang. Ternyata secari kertas yang ada la ilaha illallahnya lebih berat daripada 99 catatan. Itu ada pada dia karena la ilaha illallah yang spesial yang dia miliki, yang dengannya Allah menganugerahkan kepadanya pengampunan atas 99 catatan, 1 catatan sejauh mata memandang. Hati-hati, jangan Anda berharap saya akan seperti dia. Karena harapan Anda saya seperti dia itu bisa jadi bisikan iblis supaya Anda punya 99 catatan. Takut-takut tak ada bitokohnya, tak ada lembaran la ilaha illallahnya itu. Dengan 99 catatan, dengan la ilaha illallahnya pun hancur berantakan, maka tidak dapat pengampunan.
Hati-hati di sini. Banyak orang mengira, oh berarti kalau sudah la ilaha illallah semuanya aman. Tinggal ucapan aja la ilaha illallah, lakukan aneka kemaksiatan. Boleh jadi ada maksiat yang Anda lakukan itu pembawa kesyirikan, pembawa kemunafikan, pembawa kekufuran tingkat tinggi sehingga seluruh amalanmu habis. Maka berhati-hati. Wallahu a'lam. Nah. Baik, yang selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya pernah dengar ada seseorang yang meninggal ketika sedang mengimami sholat dan membaca surah Al-Mutaffifin yang tadi dibawakan. Mohon dikisahkan kepada kami kisah tersebut dan siapa yang meninggal tersebut. Gak tahu saya. Gak tahu saya. Gak tahu. Yang saya tahu surat Al-Muddathir. Yang saya tahu surat Al-Muddathir. Adapun Al-Mutaffifin saya tidak tahu. Yang saya tahu surat Al-Muddathir, Abdurrahman ibnu Abi Abza. Abdurrahman ibnu Abi Abza sedang membaca surat Al-Muddathir. Yang Mutaffifin saya tidak tahu. Maka saya jujur mengatakan saya tidak tahu walau Al-Mutaffifin. Tapi kalau Al-Muddathir, Abdurrahman ibnu Abi Abza. Beliau sedang mengimami salat Isya, dan beliau membaca surat Al-Muddathir. Sampai kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَيْرٌ. Beliau menangis alal kafiri, menangis sampai meninggal. Telah selesai, mereka melihat imam mereka yang tadi pingsan, ternyata sudah meninggal dunia. Karena menghayati dan takut tentang ayat Al-Quran yang beliau baca dan maknanya. Dan tak akan datang rasa takut itu kalau tidak mengerti apa bacaannya, apa artinya, apa kandungannya, apa tafsirnya. Yaumun asir, itu hari yang sangat teramat berat. Alal kafirina, atas orang-orang kafir. Ghairu yasir, tidak ringan. Ancaman akan kekufuran dan apapun yang mengantarkan kepada kekufuran dari aneka ragam maksiat. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya. Jazakallah khair Ustaz, semoga selalu sehat dan Allah menjaga dalam keimanan dan ketakwaan. Wa iyyakum amin. Apakah diperbolehkan kita berdoa agar kita bisa menangis karena dosa-dosa kita? Jika boleh, apa doanya agar hati kita bisa lebih takut? Boleh karang sendiri. Boleh dan karang sendiri. Karena Anda tidak tahu doa-doa khusus tentang apa yang Anda tanyakan. Nah. Ustaz, yang selanjutnya, izin bertanya Ustaz, apakah padang mahsyar nanti adalah bumi yang sekarang kita tempati atau benar-benar yang baru? Itu dia yang saya tahu sampai sekarang. Padang mahsyar adalah bumi yang kita huni. Itu yang saya tahu. Tapi bumi yang sudah berubah. Bumi yang kita huni tapi sudah berubah. Berubah dengan datangnya hari kiamat. Gunung-gunung sudah dicabut dari tempatnya. Semua telah hancur berantakan. Tak ada lagi yang namanya gunung, tak ada lagi yang namanya lembah, semua sudah rata. Dan Allah tambah panjangnya. Wa idzal ardu muddat. Jin dan hewan yang pernah hidup kami ciptakan mereka. Yang lain. Dengan dalil ini, wallahu a'lam, bahwa bumi yang kita pijak ini, di tanda-tanda bumi sudah tidak ada. Tak ada gunung, tak ada pepohonan, tak ada apalagi bangunan. Semuanya habis. Sudah rata menjadi pasir-pasir. Dan sudah tidak ada yang tinggi gunung, tak ada lembah seperti yang tadi kita katakan. Sehingga tak ada tanda-tanda bumi itu, sehingga bumi yang lain. Bumi yang tidak kita kenal, bumi yang kita kenal yang sekarang ini. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya,
Ini bagi yang bertanya, mohon kalau saya salah nanti bisa langsung tanya ke Ustadz ya. Karena saya takutnya nggak paham salah paham dengan bacaannya. Jadi Ustadz di surah Al-Baqarah ayat 18, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Pertanyaan saya adalah, apakah bedanya ayat tersebut dengan yang Ustadz sebut tadi, orang-orang bandit? Apakah sama-sama masuk neraka yang sama dan apakah tidak bisa bertaubat? Orang-orang apa tadi? Summun bukmun Orang-orang umyun apa, fahum lanjut? la yarji'un. Apakah bedanya ayat tersebut dengan Ustadz yang sebut sebagai orang-orang bandit, Ustadz? Yang tadi Ustadz bilang. Oh, bandit tadi. Bandit, iya. Kayaknya berkesan kalimat bandit ya. Tapi maafkan saya udah minta maaf sebelumnya. Dosa dalam agama kita dianggap kriminal. Dan kita pelakunya. Pelaku kriminal, bahasa kita adalah, saya tak mau ulangi. Sudahlah. Summun, bukmun, umyun, itu orang yang Allah sudah tutup hatinya di dunia sehingga tak mungkin lagi mendapatkan hidayah. Adapun kalimat yang tadi saya katakan, dan insya Allah saya berusaha untuk tidak mengulanginya sampai habis. Belum tentu semua yang pelaku dosa dan maksiat masuk dalam summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Tuli, bisu, buta. Tuli, gak bisa mendengar kebenaran. Tak bisa melihat kebenaran. Abu Jahal dan kawan-kawannya itu maksud ayat, sehingga tidak berlaku umum, dan mereka tak akan dapat hidayah karena ada ayat setelahnya, fahum la yarji'un. Mereka nggak akan taubat karena taubat itu rujuk kepada Allah, rujuk kepada syariat Allah, kembali kepada Allah, kembali ke haribaan Allah, kembali kepada syariat Allah, kembali kepada ketaatan kepada Allah, kembali dari jalan neraka ke jalan surga. Itu namanya kembali. Mereka nggak akan kembali. Fahum la yarji'un. Berarti pintu taubat sudah ditutup, pintu maaf sudah tidak akan ada. Siapa dia? Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, dan kawan-kawannya, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan terlalu banyak nama yang bisa kita sebutkan dari orang-orang yang mati kafir ketika Rasul hidup. Mereka yang Allah inginkan dengan summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Adapun bandit-bandit yang tak sekelas mereka, kok saya ulangi lagi, itulah manusia terjerumus ke dalam kesalahan lagi. Adapun pelaku-pelaku maksiat yang di bawah mereka, tak sampai kepada mereka, maka tidak boleh diberikan ayat itu kepada mereka. Pada dasarnya semua kita pelaku kesalahan, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab pelaku kesalahan. Kita juga pelaku kesalahan, tapi kesalahan kita insya Allah tak sampai kepada kesalahan mereka. Berharap tak sampai kepada kesalahan mereka. Dan kita tak berani. Paling tidak kita tak berani seperti mereka. Kesalahan kita kepada Allah, melawan Rasulullah. Sehingga dengannya kita berharap tidak dimasukkan Allah ke dalam makna ayat itu. Namun di dunia ini ada orang yang punya kesalahan yang makna ayat itu berlaku kepada mereka. Siapa mereka? Hanya Allah yang tahu. Bisa difahami? Dan merekalah orang-orang yang Allah katakan penghuni neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati tak mau memahami, punya mata tak mau melihat, punya telinga tak mau mendengar. Bukan tak bisa mendengar, tak mau. Beda tak bisa dengan tak mau. Ada penghalang mata untuk melihat kebenaran.
Ada penghalang telinga untuk mendengar kebenaran. Ada penghalang lisan untuk mengucapkan kebenaran karena hati sudah tertutup. Dan itu yang dikatakan orang Quraisy kepada Nabi kita tercinta. Kata orang Quraisy kepada Nabi kita tercinta, kita dengarkan firman Allah, kita cari dulu. Dan itu yang dikatakan Quraisy kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Dalam surat Fussilat. Di dalam Fussilat, ayat yang kelima, mereka berkata, orang Quraisy berkata kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hati kami sudah tertutup, wahai Muhammad, dari apa yang kamu sampaikan kepada kami. Dari apa yang kamu dakwahkan. Jangan berharap kami bisa terima. Hati kami sudah kami tutup dari dakwah. Sudah ada penutup di hati kami. Dakwahmu tak akan sampai ke dalam hati kami. Kata mereka. Mereka yang mengakui sendiri. Dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Apa yang mereka katakan lagi? Wa fi adanina waqrun. Di telinga kami sudah ada penyumbat, wahai Muhammad. Sudah ada penyumbat di telinga kami. Ucapanmu tak akan masuk ke dalam sini untuk sampai ke hati. Apalagi? Wa min bainina wa bainika hijabun. Antara kami dan antaramu, wahai Muhammad, ada tabir hijab. Kami tak bisa melihat lagi apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. Nampak? Sama persis yang Allah katakan dalam ayat tadi dengan ayat ini. Fa'amal. Beramallah sesukamu Muhammad. Innana amilun. Kami pun akan beramal sesuai dengan yang kami yakini. Pintu sudah tertutup. Dan mereka mengakui. Kamu, kami. Kalau mereka berani mengatakan kamu, kami, ada apa kita dengan orang beriman tak berani mengatakan lakum dinukum? Nah. Baik Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin ini satunya bukan pertanyaan Ustadz, tapi mungkin curhatan hati Ustadz. Jadi manusia susah banget ya Pak Ustadz. Tulisannya gitu. Jadi manusia susah banget ya Pak Ustadz. Gitu aja. Gitu. Apa yang bisa kita katakan kepada orang yang mengatakan dia susah? Kan dia mengeluhkan dirinya. Dia susah. Apa yang bisa kita katakan? Camkan satu kalimat ini, wahai saudaraku yang bertanya dengan pertanyaan tadi atau curhat dengan curhat tadi. Jangan mengungkapkan kalimat-kalimat yang engkau mustahil bisa merubahnya. Jangan mengucapkan kata-kata yang engkau mustahil bisa melakukan sesuatu terhadap kata-kata itu. Jadi manusia kok ribet amat? Engkau sudah jadi manusia, untuk apa diucapkan? Kau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau adalah manusia itu. Maka jalani ribetnya jalan ke surga agar engkau masuk surga. Biarlah ribet di dunia, tidak ribet di... Nah. Baik Ustadz, untuk sesi pertama insya Allah sudah clear pertanyaannya. Nanti akan kita juga buka di sesi kedua. Mungkin